Thank you for Brother Hadis going to be the translator today. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbudakan adalah sistem di mana sekelompok manusia dirampas kebebasannya untuk bekerja demi kepentingan kelompok manusia lain. Okay. Dan budak adalah manusia yang tidak mendapatkan hak-hak hidupnya karena diperdaya atau diperalat oleh manusia yang lain. Dan Indonesia maupun Amerika pernah mengalami masa-masa seperti itu. Ada pihak-pihak memperbudak dan ada pihak-pihak diperbudak. Akan tetapi saudara, perbudakan tidak hanya dalam pembentukan bentuk pembelengguan secara fisik saja, tetapi bisa terjadi secara mental dan spiritual. Misalnya, seseorang yang kecanduan obat terlarang, saudara, secara mental ia sudah diperbudak untuk selalu mengkonsumsi obat-obat tersebut. Tubuhnya menjadi addiction, sehingga harus menggunakan obat-obat terlarang itu. Saudara, saya pernah menangani beberapa kasus mereka yang terjerat obat-obat terlarang ini, saudara. Dan ketika mereka sedang sakau, mereka sangat menderita karena badannya sakit semua, saudara. Dia membutuhkan obat itu. Nah, indoktrinasi bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan berdosa juga membuat seringkali manusia pesimis, tidak berdaya, sehingga mudah diperbudak. Penjara mental yang bekerja di bawah sadar, seperti gajah yang tidak akan membebaskan diri dari ikatan tali ke tonggak kayu yang sebenarnya dengan sekali sentak saja ikatan itu mudah sekali terlepas. Contohnya seperti gambar ini, sudah perhatikan. Sebenarnya bagi gajah yang bertubuh besar dan sangat kuat itu, mudah sekali melepaskan diri dari ikatan tali pada patok kecil itu, bukan? Cukup hanya dengan sekali sentakan maka ikatannya pada tonggak itu akan terlepas. Namun pikirannya yang sudah terpenjara seakan ia tidak mampu menggerakkannya untuk membebaskan diri. Dan dalam keadaan yang demikian maka harus ada intervensi dari luar dirinya untuk membebaskan dia dan mengajarkannya untuk hidup sebagai makhluk yang telah dilepaskan dari keterikatannya pada cara hidup yang lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab hari ini, Paulus menggambarkan manusia yang hidup dalam dosa itu sebagai orang-orang yang hidup di dalam perbudakan. Apa yang ia lakukan sepenuhnya di bawah kendali kuasa dosa. Pikiran dan nafsunya yang dikuasai dosa itu sedemikian kuat, berpengaruh pada cara berkata, cara bertindak seseorang, sehingga tanpa disadarinya, ia telah digiring menuju pada kematian. Itu yang dicatat di dalam ayat 16. Saudara, perbuatan di dalam dosa itu mempunyai daya tarik yang sangat menggiurkan dan memikat. Setiap orang yang melihat godaan itu bisa terpana dan berhasrat untuk mencobanya. Terlebih ketika dibujuk oleh si iblis ular cerdik itu, ia mampu menggerakkan imajinasi liar kita sehingga hasrat untuk mencoba itu semakin kuat. Dan ketika sekali kita mencoba dan semakin
terjerumus untuk terus menikmatinya, hingga tanpa disadari kita sedang terjebak dalam jalan menuju kematian. Sekalipun dalam perjalanan ia menyadari bahwa dirinya sedang terjebak dan diperbudak, namun ia sulit melepaskan diri dari jerat itu karena merasa tidak berdaya dan ingin selalu kembali pada kenikmatan yang menggoda itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda tahu bagaimana cara orang Eskimo menangkap dan membunuh serigala? Ada yang tahu, saudara? Paul Harvey, seorang penyiar radio terkenal, pernah menceritakan kisah tentang bagaimana orang Eskimo membunuh serigala. Kisah ini mengerikan namun menarik untuk disimak, saudara. Dan memberikan wawasan analogis mengenai sifat dosa yang merusak dan membunuh diri kita sendiri. Pertama, saudara, orang Eskimo melapisi bilah pisau yang tajam dengan darah binatang dan membiarkannya membeku. Kemudian dia menambahkan lapisan darah lagi dan lapisan lagi sampai bilah pisau benar-benar tertutup oleh darah beku. Selanjutnya si pemburu, saudara, menancapkan pisau di tanah atau di salju dengan bilahnya menghadap ke atas. Ketika serigala mengikuti hidung sensitifnya ke sumber bau dan menemukan umpan, dia menjilatnya, mencicipi darah itu, yang darah segar yang membeku. Dia mulai menjilat lebih cepat, lebih banyak, lebih kuat, menjilat bilahnya sampai ujung tajamnya terbuka. Kini dia dengan tergesa-gesa semakin keras serigala menjilat pisau di suasana salju itu, dan begitu besarnya keinginan akan darah sehingga serigala tidak merasakan sengatan setajam silet di lidahnya sendiri. Juga tidak menyadari saat rasa hausnya yang tak kunjung terpuaskan oleh darah hangatnya sendiri. Nafsu makan karnivoranya semakin menginginkan sampai fajar menemukannya mati di salju kehabisan darah. Nah, saudara, tahukah Anda bahwa dosa bekerja mirip seperti itu? Dosa menggoda sedemikian rupa, menarik dan membuat orang menikmati perbuatan dosanya, namun ia tak pernah terpuaskan sampai ia diperbudak oleh nafsu kedagingannya dan menggiring dia pada kematian. Bukan hanya kematian fisik saja, melainkan yang mengerikan adalah kematian roh dan jiwanya terpisah dari Yahweh, sumber kehidupan. Dan menarik, saudara, apa yang dituturkan Paulus di ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Saudara, kalau kita menggunakan analogi ilustrasi di atas, maka hukum Taurat itu dapat dianalogikan seperti dog leash, saudara. Seperti rantai anjing itu, tali pengikat anjing, yang tujuan semulanya adalah untuk mengekang manusia agar tidak melakukan dosa. Betul nggak? Jadi coba sudah bayangkan, sini ada David, ada Wanto, ada Fang-Fang ya. Mereka kan punya anjing nih sekarang. Mereka saudara bayangkan, mereka sedang membawa anjingnya jalan-jalan, tentu pakai tali nggak? Pakai tali kan? Di tengah jalan ketemu kucing liar, saudara. Anjing, saudara, pada umumnya spontan akan mengejar kucing itu, bukan? Dan pasti tuannya akan segera
menahan talinya supaya ia tidak mengejar kucing itu. Itu begitu anjing pada umumnya. Saya nggak tahu anjing Wanto atau anjingnya David bukan mengejar kucing, mungkin malah lompat minta digendong. Anjing manja. Tapi kita bicarakan anjing pada umumnya, saudara. Ketika ia lihat kucing, maka ia punya hasrat kuat untuk mengejarnya. Tapi karena ada tali pengikat, maka ia tidak berhasil mengejar kucing walaupun ia berusaha. Semakin besar hasratnya, maka si tuan harus semakin kuat dia menahan anjing ini. Betul nggak? Tapi persoalannya di sini, saudara, tali pengikat anjing itu hanya menahan dia untuk tidak mengejar kucing. Tapi tali itu tidak mengubah naluri dasar si anjing itu untuk mengejar kucing. Betul nggak? Sekalipun di saat itu si anjing tidak mengejar kucing, namun tali itu tidak membuat anjing itu menjadi taat kepada tuannya. Karena begitu talinya dilepas, maka anjing itu akan segera berlari mengejar kucing. Sekali lagi, itu anjing pada umumnya. Nah, saudara, begitu cara kerja hukum Taurat. Hukum yang tertulis pada 2 loh batu hanya menahan seseorang untuk tidak melakukan dosa, tapi ia tidak mengubah karakter manusia yang hidup di dalam kedagingan, yang cenderung berbuat dosa. Mengapa? Karena dia masih hidup sebagai manusia lama, sekalipun ia berusaha keras disertai dengan berbagai ancaman hukuman dan keharusan untuk membawa kurban persembahan. Kalau saudara masih ingat isi dari kitab Imamat, bagaimana rumitnya kurban-kurban itu harus dibawa sebagai kurban penebus dosa, kurban pendamaian dan sebagainya, yang jumlahnya banyak. Seakan hidup di dunia hanya untuk berusaha menyediakan hewan-hewan kurban agar terbebas dari hukuman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam tubuh yang dikuasai dosa ini, maka semakin besar larangan untuk melakukan dosa, justru semakin kuat juga hasrat untuk melakukan dosa. Dengan berbagai godaan yang menggiurkan. Saudara yang berpuasa tentu dapat memahami bagaimana sulitnya. Karena itu saudara, kedisiplinan rohani perlu dilakukan. Coba saudara bayangkan apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Kasih karunia ini seperti seekor anjing yang dilepaskan dari ikatannya. Ia tidak lagi berada di bawah ancaman hukum Taurat. Apakah itu berarti bebas berbuat dosa? Apakah dengan melepaskan ikatannya maka anjing itu menjadi bebas mengejar-ngejar kucing sehingga sekehendak hatinya? Gitu nggak saudara? Tidak. Sekali-kali tidak. Paulus katakan. Bukan begitu cara kerja kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Paulus menjelaskan di ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, perhatikan di sini, saudara, sebenarnya yang dimaksud kasih karunia adalah
kerelaan Yesus Kristus untuk menanggung konsekuensi dosa yang seharusnya ditanggung oleh orang berdosa, supaya ia memperoleh kehidupan. Konsekuensi dosa itu dibayar lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga manusia yang dahulunya adalah budak dosa, sekarang menjadi milik Kristus. Jadi sesungguhnya Yesus Kristus telah membeli saudara kita semua, saudara dan saya, sehingga kini Dia adalah Tuhan atas diri kita. Kita berada di bawah kekuasaan Yesus Kristus yang telah menggenapi hukum Taurat dengan sempurna. Sehingga Dialah yang menjadi sumber kebenaran. Karena itu dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, saudara, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan jalan inilah setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus memperoleh jalan kebenaran. Dialah Tuhan dan kitalah hamba-hambanya. Dan karena Yesus adalah sumber kebenaran, maka kita berada di bawah kuasa kebenaran. Dan seharusnya kita hidup di dalam ketaatan yang memimpin kita kepada kebenaran tersebut. Jadi saudara, sekalipun kita telah terlepas dari ikatan dosa, bukan berarti kita menjadi manusia bebas sebebas-bebasnya. Sehingga sama sekali kita tidak berada di bawah kuasa apapun. Tidak. Yang terjadi sesungguhnya adalah perubahan posisi. Atau kalau menggunakan istilah yang dipakai Jim minggu lalu, positional thinking. Paulus bukan positive thinking, positional thinking, right? Nah, saudara, dalam kaitan dengan perikop yang kita baca hari ini, maka kita yang telah menerima kasih karunia di dalam Kristus, maka kita harus memiliki perubahan cara berpikir kita. Bahwa sesungguhnya kita bukan lagi berada di bawah kuasa dosa, melainkan berada di bawah kuasa Kristus yang memimpin kita pada kebenaran. Dan di ayat 18, saudara, Paulus menegaskan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi sekalipun sama-sama berstatus sebagai hamba, namun posisi dan hasil akhirnya berbeda. Kita tidak berada di bawah kuasa dosa yang membawa kematian, tetapi berada di bawah kuasa kebenaran yang membawa pada kehidupan. Itu yang berbeda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perlu dipahami dengan sungguh bahwa kalau kita dibenarkan di dalam Kristus, itu berarti bahwa kebenaran itu pada dirinya sendiri bukan berasal dari diri kita. Bukan hasil perbuatan atau usaha kita, melainkan kebenaran itu adalah milik Kristus. Dan Allah Bapa memandang Kristus yang telah menyatakan kebenaran, sehingga kita yang beriman kepada Kristus berada di balik naungan Kristus, di balik kuasa Kristus. Yang Bapa lihat adalah Kristus, kebenaran Kristus, kita ada di baliknya. Dan karena kita takluk di bawah Kristus yang telah memilih dan menebus kita untuk menjadi miliknya, maka seharusnya kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Dan Paulus menyatakan di ayat 19, saudara, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu.
Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu pada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu pada pengudusan. Sama-sama slaves, tetapi slave to righteousness leading to sanctification. Jadi saudara, sekalipun kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat, maka kita harus mengalami proses pengudusan yang diawali dengan pembaharuan akal budi kita. Pembaharuan akal budi terjadi manakala kita tunduk pada otoritas kebenaran di dalam Yesus Kristus. Walaupun kepada kita tidak lagi dikenakan kuk berupa hukum Taurat, namun kita harus memiliki hati seorang hamba yang takut dan mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mendalami perikop ini, baru saya mengerti dengan lebih jelas ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di Matius 11, 28, 30, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Mengapa ringan, saudara? Karena Yesus ikut serta dalam memikul kuk itu. Dan sebenarnya saudara, yang dimaksud Tuhan Yesus dengan mereka yang letih lesu dan berbeban berat adalah berbicara tentang perbudakan dosa di bawah hukum Taurat. Dan celakanya saudara, para imam, orang-orang Farisi dan mereka yang menyebut diri ahli Taurat, mereka dianggap sebagai orang yang berotoritas menentukan seseorang melanggar hukum Taurat atau tidak, menetapkan hukuman apa yang dikenakan kepada si pelanggar. Karena itu Yesus mengecam keras kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi di Matius 23 dan menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Mengapa? Karena mereka membebani orang-orang kecil dan lemah dengan berbagai peraturan, sementara mereka sendiri tidak mau melakukannya. Mereka tidak ikut memikul kuk itu. Karena sudah dikasih Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop yang kita baca adalah dua macam perhambaan. Jadi walaupun status kita sama-sama hamba, namun memberikan diri kita menjadi hamba dosa di bawah kuasa hukum Taurat, maka kesudahan dari semuanya itu adalah kematian. Sebaliknya, ketika kita berpindah posisi menjadi hamba kebenaran di bawah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, maka kesudahan dari semuanya itu adalah kehidupan yang kekal. Dan Paulus, saudara, menjelaskan hal ini kepada jemaat di Roma karena ada semacam tuduhan, saudara, ada semacam tuduhan dari penganut agama Yahudi terhadap orang-orang Kristen yang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, seakan-akan orang-orang Kristen bebas melakukan dosa, bebas melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Taurat. Paulus dengan tegas menyatakan sekali-kali tidak. Lalu apa dong perbedaannya? Perbedaannya jelas, saudara, dan sangat besar. Pertama, bukan hanya kesudahan dari orang yang hidup di bawah hukum Taurat adalah kematian, sedang kesudahan mereka yang hidup di bawah kasih karunia adalah kehidupan, tetapi ada beberapa hal esensial yang dibangun Tuhan Yesus Kristus.
Yang pertama, saudara, mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun mereka tampaknya berbuat kesalehan, namun segala usaha yang dilakukannya adalah suatu beban berat yang harus dipikul, sehingga seseorang merasa diperbudak oleh segala macam aturan tersebut. Sedangkan mereka yang hidup di bawah kasih karunia, mereka telah dimerdekakan dari rantai perbudakan. Dari rantai perbudakan Taurat, sehingga kehidupan yang saleh merupakan suatu ungkapan syukur yang dilakukan dengan sukacita. Yang kedua, saudara, mereka yang hidup di bawah hukum Taurat berusaha untuk menaati segala aturan upacara kurban dan memenuhi 10 perintah Tuhan. Sedangkan mereka yang hidup di bawah kasih karunia, sesungguhnya beban kita telah dipikul oleh Tuhan dan digenapi dengan tuntas di atas kayu salib, sehingga mereka yang hidup di bawah, sehingga mereka yang hidup di dalamnya terbebas dari ikatan perjanjian yang lama itu dan hidup di dalam perjanjian yang baru. Bukan old covenant, tetapi kita hidup di dalam new covenant. Yang ketiga, saudara, kalau saudara mengikuti tiap pagi BATP, saudara, beberapa hari lalu di kitab Ulangan pasal 10, saudara, saya menjelaskan bahwa 10 perintah Allah yang terukir di atas 2 loh batu dan tersimpan di tabut perjanjian itu telah digenapi oleh Yesus Kristus, sehingga mereka yang beriman kepada Yesus Kristus tidak lagi hidup di bawah kuasa firman yang terukir pada 2 loh batu yang mati itu, melainkan firman itu terukir di loh hati yang hidup. Itu yang membedakan. Paulus menegaskan di 2 Korintus 3 ayat 3 demikian, saudara. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. It is carved not on tablets of stones, but on human hearts. Jadi itu sangat berbeda, saudara. Yang keempat, saudara, kalau mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun mereka hidup saleh dan cenderung legalistik, mereka tidak melakukan dosa karena dikekang oleh hukum Taurat. Jadi ingat ilustrasi Doklis tadi, saudara. Tetapi mereka yang hidup di bawah kasih karunia, maka mereka yang telah dilepaskan dari ikatan, berusaha hidup saleh, menghindari diri dari perbudakan dosa, bukan karena dikekang oleh hukum Taurat, melainkan karena telah mengalami perubahan hati dan akal budi. Telah meninggalkan manusia lama dan diciptakan menjadi manusia baru. Telah mengalami pembaharuan akal budi yang terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus yang tinggal di setiap hati kita. Dan yang terakhir, saudara, yang kelima, yakni kita telah memiliki roh yang baru, yang membuat kita tidak lagi hidup sebagai budak. Di Roma 8 ayat 15 Paulus mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Tampaknya, saudara, di pasal 8, nanti kita akan mendalaminya, saudara. Paulus menyampaikan
suatu perubahan status. Dari budak menjadi anak Allah. Karena Roh Kudus yang dikaruniakan Allah Bapa di dalam Kristus itu telah mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah yang memiliki hati seorang hamba dalam kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, sudah dikasih Tuhan, Paulus menyimpulkan penjelasannya itu melalui ayat 20-23, saudara. Dan ini pula menjadi kesimpulan kita sekalian. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, apa yang sudah saya jelaskan di atas mengenai dua macam perhambaan dengan segala seluk-beluknya, pemikiran teologis di dalamnya, maka kesimpulan bahwa setiap orang yang percaya di bawah kuasa kasih karunia di dalam Kristus Yesus, maka kita, saudara, memperoleh jaminan akan kehidupan yang kekal. Namun demikian bukan berarti kita bebas hidup di dalam dosa. Kita semua terpanggil untuk hidup berteladankan Yesus Kristus, karena Roh Kristuslah yang tinggal di setiap hati kita. Lantas, saudara, kaitannya apa dengan perayaan Paskah pada hari ini? Seperti yang telah dijelaskan Jim minggu lalu, saudara, mengenai makna baptisan, sesungguhnya ketika kita diselam di dalam air, kita mati bersama dengan Kristus, dan ketika kita keluar dari air baptisan, maka kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dan kini Roh Kristuslah yang bertahta di setiap hati kita. Kehidupan Yesus Kristus menjadi acuan, model bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini. Itulah yang harus menjadi spirit kita sebagai seorang Kristen. Bahwa kita mau hidup berteladankan Kristus. Itu spiritnya, saudara. Bangkit bersama dengan Kristus. Kita mengidentifikasi diri kita dengan Kristus. Nah, saudara, aplikasi bagi kita sekalian, saya hanya akan memberikan 4 hal, saudara. Aplikasi yang pertama, saudara, milikilah hati seorang hamba yang mau mengasihi, taat, dan setia kepada tuannya. Dan kita tahu, saudara, bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan. Supaya pada saat Ia datang menjemput kita di awan-awan dan mengadakan perhitungan, maka Ia mendapati kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang kedua, saudara, saya tidak tahu selama sebulan ini, saudara, puasa model apa yang saudara tekuni dan lakukan dengan serius. Jadikanlah itu suatu semangat untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kedisiplinan rohani sangat diperlukan, terutama saudara dalam kehidupan dunia yang semakin liar dan bebas. Maka kita perlu meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan diri.
bukan dalam rangka menaati hukum Taurat, melainkan karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan, Dia Tuhan kita. Menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan ibadah yang sejati. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga, saudara, kita juga dapat belajar dari Paulus. Ini yang ketiga. Bagaimana hidup kita dalam kebebasan yang bertanggung jawab. Live in freedom and full responsibility, ya. Ia katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Karena itu saudara, sekalipun kita telah dimerdekakan di dalam Kristus sehingga tidak lagi diperbudak oleh hukum Taurat, namun kita perlu berhikmat agar tidak membiarkan diri kita jatuh lagi dalam perbudakan dosa. Dan yang keempat, saudara, berkenaan dengan suasana kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, maka patut bersyukur bahwa sesungguhnya kebangkitan Yesus Kristus telah membuktikan bahwa Ia sungguh hidup dan berkuasa. Amin. Dan iman kita kepada Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Dialah pokok keselamatan kita dan hanya padanya ada pengharapan akan kehidupan yang kekal. Karena itu saudara, kebangkitan ini, resurrection ini adalah pokok iman percaya kita yang harus tertanam di setiap hati kita, terukir di loh hati kita. Di setiap kegiatan ibadah yang kita lakukan, marilah selalu ingat bahwa Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang kita puji, kita sembah untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Let's pray. Lord Jesus